Baik, nah ini sudah masuk nih. Menurut Mardiani 2020. Nah, terus citasinya ini apa fungsinya? Nah, ini akan saya terus di bawah nih ya. Misalnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, di sini kan baru citasi satu nih, Mardiana. Atau kita masukkan langsung bisa, caranya adalah klik insert bibliograph ya. Klik insert bibliograph. Nah, masuk keluar nih. Nah, terhubung kan di sini. Nah, ini terhubung dengan sini, Mardiana 2020. Jadi akan lebih cepat ya. Jangan sampai Anda mengutip nama seseorang itu tidak ada kutipan. Biasanya kalau ini kan tadi bukan Mardiana kan autornya ya. Nah, tadi kan referensinya adalah menurut Sunarto misalnya. Menurut Sunarto tahun 2000. Anda kan baca dulu nih di bawahnya ya, di dalam artikelnya Mardiana ini. Dia mengutip punya Sunarto. Nah, biar Anda nggak bingung Sunarto ini dari mana referensinya, Anda tuliskan seperti di buku pedoman. Menurut Sunarto 2009 dalam Mardiani 2020 misalnya. Nah, ini baru Anda bisa mengutip punya Mardiana aja nggak apa-apa ya. Karena Sunartonya ini teorinya diambil dari Mardiana, dan Mardiana ini sudah ada referensinya. Ini yang sangat mudah sekali ya. Kita coba lagi nih, keduanya apa ini Mas? Literasi keuangan. Kita akan cari juga di literasi keuangan misalnya ya. Indikator literasi keuangan. Oke, seperti ini. Nah, sudah ada nih. Menurut Saputri 2019 sudah ada yang publish ya, Octaviani. Oke. Sudah tahun 2019, ini 2021 barusan terbit ini berarti. Ini terbaru lah, ini yang bagus, ini terbaru yang dipakai ya. Oke. Kita akan view di literasi keuangan. Oke, Universitas Hayam-Wuruk. Oh, ini repository. Oke. Nah, perlu Anda ketahui ya, Anda bisa lihat di layar, kalau referensi Anda itu masuk ke repository, di Unggres juga ada ya, repository Gresik, ada repository Stesia, ada repository Perbanas. Nah, itu Anda kan lebih beruntung. Mengapa? Karena Anda bisa langsung mendownload bab 1 dan bab 2-nya untuk referensi Anda. Jadi mengerti ya. Misalnya ini bab 1-nya, saya ingin nyontoh di sini kayak gayanya, dia menulis bagaimana. Atau di bab 2, di bab 2 Anda juga bisa lirik bab 2, contoh yang bab 2. Sebenarnya kalau membuat proposal itu sebenarnya lebih mudah daripada saat Anda menganalisis ya. Malah setelah proposal baru Anda itu sedang akhir itu mungkin lebih berat daripada buat proposal. Proposal itu yang lebih mudah karena apa? Contohnya sudah banyak dan di semua repositori itu sudah mayoritas bab 1, bab 2, bab 3 itu di open access. Bisa di open access. Bisa di open access seperti ini, PDF, bisa di-download. Untuk bab 4 tak boleh. Biasanya seperti itu. Jadi yang Anda yang rumahnya jauh dan Anda tidak sempat, nah ini kan sudah ada di bab 1 di open access. Jadi enak pakai Scholar langsung masuk ke repository. Anda akan bikin repository, Anda tinggal ngambil aja, Anda boleh copy tapi jangan di copy pas mirip 100%, tapi di parafrase ya, dengan sesuai dengan scope Anda ya. Jadi Anda yang rumahnya jauh kayak Mbak Rani gitu ya, di Blora, di Cepu, jauh-jauh ke perpustakaan, tidak usah ya Mbak ya. Mbak Rani bisa langsung masuk ke repository Gresik kalau ingin niru template ya, template atau alur dari penulisan untuk prodi manajemen di Gresik ya. Bisa langsung masuk ke repository Unigres. Nah, itu ada masuk di situ ya. Bisa di search repository Unigres ya. Oke, repository Unigres seperti ini. Ellipse, welcome to University of Gresik repository. Jadi Anda tidak perlu harus kampus, lihat-lihat ya. Kemarin ada hari apa ya, saya lupa ya, hari Selasa atau hari Rabu ya, lupa, itu ada mahasiswa manajemen ya, itu datang ke perpustakaan gitu. Tidak tahu siapa, ada dua orang ya mahasiswi datang ke kampus, bisa disurvei hari Selasa atau Rabu. Saya ada di situ, cuman mereka tidak lihat saya ya.
mereka cari skripsi manajemen gitu. Mau lihat-lihat skripsi manajemen, oh ya, suruh ke atas ya di lantai 3 ya, lantai 2 masuk terus lantai ketiga. Nah, akhirnya nyari-nyari di sana. Ya mereka mungkin yang domisili dekat mungkin nggak masalah lah ya, tapi yang jauh-jauh kalau misalnya nggak sempat ke kampus, sibuk kerja, Anda bisa lihat dari repositori ini. Anda bisa browse by subject atau by author ya, Anda bisa cari by author misalnya. Nah, Anda bisa cari di sini, bisa cari di dosen-dosen lain juga bisa. Nah, ini nih saya diarah di sini ya, ada di sini ada 31 item. Ini dari sini pun juga ada bisa mensitasi ya. Anda bisa mensitasi misalnya nih apa ya, tutorial ya, misalnya tutorial atau ini aja deh, jurnal aja deh ya, jurnal saya aja nih, saya masuk ke ini aja, macroeconomic impact misalnya. Nah, masuk ke sini, ini adalah jurnal, Anda juga tetap bisa melakukan Mendeley Web Importer ya. Anda bisa masukkan Mendeley Importer. Citasinya juga bisa Anda save ya. Nah, ini di sini ada nih. Anda tinggal klik di sini lalu save ya. Nah, kita kembali lagi ke bahasan kita. Bab 1, bab 2 bisa Anda ambil langsung, ada download boleh. Nah, terus biar pustakannya bagaimana ini kalau dari sini ya sudah, Anda tinggal dari ini ayam buruk, Anda langsung bisa ambil punyanya siapa ini nanti. Oke, nggak usah ini Octaviani. Oke, kita akan langsung simpan citasinya. Oke, oh Siti Rahma Octaviani. Oke, add, masukkan seperti ini. Oke, setelah itu kita sinkron. Nah, oke, sudah keluar. Ada literasi keuangan. Kita akan langsung kutip ya di Mas Yoga tadi, ini ada literasi keuangan. Menurut akan langsung cari insert citation, langsung ada bahannya boleh literasi. Nah, ini sudah masuk ya, literasi keuangan. Klik di sini lalu klik OK. Nah, sudah masuk. Nah, ini contoh ya Mas Yoga ya. Ini contoh, tapi saya juga belum baca di dalamnya apa betul literasi keuangan ini menurut teorinya siapa, dikutip dalam jurnalnya siapa. Ini kalau ini dalam jurnalnya Octaviani 2021, apakah sama penguatan keuangan pribadi, tabungan, asuransi, dan investasi. Ada 4 ya. Baru kita akan build lagi. Nah, ini sudah masuk. Otomatis ya. Sudah otomatis. Loh, sudah noto sendiri ya. LMNO, nah ini sudah urut ya, 2020-2021. Sangat mudah ya, Anda tinggal memasukkan citasinya aja seperti ini langsung dia masuk nambahkan sendiri. Ya, kalau bisa dalam satu file ya. Makanya kalau ada bab 1, 2, 3 kalau bisa dalam satu file, tapi lebih nyaman mana terserah Anda ya, lebih nyaman mana terserah Anda kalau bisa dalam satu file sehingga daftar pustakanya ini juga merujuk ke bab 1, ke bab 2, dan bab 3. Apalagi bab 2, teorinya sangat banyak sekali ya. Dan contoh dari bab 2 itu Anda bisa lihat yang ada di kalau misalnya Anda ketemu di repositori ya, yang terdahulu. Sama seperti bahasan kita kemarin ya, 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Itu ada penelitian terdahulu, terus ada hubungan-hubungan ya, ada beberapa teori yang Anda kutip dari penelitian terdahulu. Ini juga sama nih. Astuti, Hartoyo ini juga penelitian terdahulu ya. Tapi saran saya yang singkat-singkat aja ya, seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Anda ya. Walaupun nanti ada tabel-tabel menurut kutipan itu juga boleh disitasi langsung juga boleh ya. Kalau misalnya Anda mensitasi 3 atau 4 atau 5 jurnal yang sama, tetap keluarnya di daftar pustaka itu 1. Ini sangat mudah sekali ya, sangat gampang. Jadi kalau proposal itu lebih mudahnya adalah dari Google Scholar, lebih cepat daripada saat kita mulai menganalisis di bab 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya ada pertanyaan, silakan. Yang belum mencoba pasti bingung ya, waduh, kok enak rek? Daftar pustaka ini nggak usah nulis gitu situ tahunnya, terus
apa nama, kalau 3 suku kata ambilnya nama belakang, suku yang ketiga atau suku yang kedua, ada 2 suku kata nama, ambil suku yang kedua taruh depan, harus tahun, harus judul. Terus kalau ada linknya, ada halamannya berapa, enggak usah ya, dari yang mudah aja. Jadi Anda sinkronkan dari Mendeley Desktop, install di PC Anda yang versi 19, dan di tutorial saya itu 17 ya, nggak apa-apa, Anda download aja softwarenya, atau Anda juga bisa masuk ke mendeley.com juga bisa. Nah, nanti setelah download punya saya, nanti akan minta tawaran install update ya, Anda update aja. Nanti akan pindah itu 17, punya saya nanti akan update ke 19 ya. Lalu Anda plugin Word, cocok sinkronkan dengan apa namanya, Word Anda. Nah, jangan lupa registernya pakai email aktif Anda, dan aktivasinya 2 kali ya, dari Mendeley Desktop dengan yang ada di Mendeley Web. Ya. Tujuannya apa? Pakai Mendeley Web itu untuk memudahkan Anda untuk mensinkronkan dengan Mendeley Web. Nah, dari Mendeley Web akan sinkron lagi ke Mendeley Desktop. Anda klik sinkron. Jangan lupa. Jadi situasinya sangat mudah sekali. Ini kualitas dari penelitian itu adalah semakin banyak citasi atau rujukan yang diambil dari banyak penelitian terdahulu atau banyak dari buku ya. Lihat Mbak Ibrosa, kok lihat buku aja ya bawaannya saya. Atau ada rujukan buku atau e-book. Nah, e-book juga bisa ya Mbak Ibrosa ya. Kalau misalnya dapat nemu nih di Google Scholar ada e-book. Ternyata e-booknya ini ada yang informasinya dibutuhkan oleh Mbak Ibrosa. Nah, tapi full text-nya itu tidak dapat, hanya dapat 10 halaman pertama aja. Terus gimana cara membuat rujukannya? Tapi saya sudah dapat nih yang saya cari. Ya tinggal di Mendeley Web Importer aja ya. Klik di web page-nya ya Mbak ya. Bisa di web page-nya, bisa di jurnalnya kalau ada, di e-book-nya kalau ada. Tapi biasanya web page ya, itu bisa, boleh. Itu Mbak tinggal klik aja lalu masukkan ke foldernya Mbak sendiri. Foldernya Mbak Ibrosa. Itu juga akan bisa dibuat daftar pustakanya ya. Jadi tidak perlu beli premium kalau ada dijual di secara online, e-book nggak perlu. Tinggal yang penting daftar pustakanya ada dan informasi yang Mbak butuhkan ada di situ, misalnya apa namanya, teori menurut A bla bla bla, itu sudah ada. Nah, itu tinggal copy paste aja ya. Oke, ini Mas Yoga kan ada 3 variabel ya. 3 variabel, gaya hidup, literasi keuangan, terus apa lagi Mas, saya lupa. Judulnya apa ini? Pengelolaan keuangan ya, pengelolaan keuangan. Kalau bisa di dalam folder Anda ini, Anda bisa klaster lagi nih. Ini kan tadi rename aja deh. Nah, misalnya ini dituliskan tentang artikel yang khusus untuk gaya hidup misalnya. Anda bagi per folder malah lebih enak ya, Anda lebih fokus. Lalu create folder lagi itu adalah literasi keuangan. Nah, ini kan lebih enak lagi ya. Jadi fokus ya, tarik jurnal sebanyak mungkin ya. Atau kemarin Mbak Mas yang sudah dapat ya hasil kolase yang kita diskusi 1 bulan yang lalu, 5 minggu yang lalu, Anda sudah dapat jurnalnya dan Anda sudah mengutip citasinya, kutipnya Anda masukkan lagi ke Google Scholar ya, Anda masukkan ke sini lagi. Jadi kutipannya yang banyak tadi, misalnya contoh ya, misalnya contoh adalah terskin lagi. Oke, ini aja biar pindah-pindah. Misalnya kemarin sudah mengambil gitu ya. Ini ada copy. Wah, saya sudah terlanjur ini Pak, buat citasinya seperti ini, terus gimana memasukkan ke Mendeley-nya? Sudah nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Sudah ada Mendeley Web Importer. Anda tinggal masukkan aja lagi ke sini. Nah, Anda masukkan di sini, lalu klik search. Nah, jangan keluar. Oh, ini. Nah, ini keluar kan? Nah, seperti ini kan keluar lagi kan? Baru Anda open link new tab, lalu Anda sinkronkan dengan Mendeley Web Importer. Jadi ya, Anda yang sudah mengumpulkan tidak akan rugi-rugi ya, buang-buang energi. Jadi yang sudah Anda kumpulkan kemarin, saya instruksikan referensi baik secara full text atau secara parsial, itu Anda bisa masukkan semua ya, per folder sesuai dengan kebutuhan jadi variabel Anda. Itu akan memudahkan Anda. Atau mungkin dalam folder tersebut, dalam Mendeley, Anda juga mencari hubungan
mencari referensi ya, hubungan antar dua variabel atau hipotesis satu. Misalnya tadi gaya hidup, literasi keuangan, pengelolaan keuangan. Nah, berarti cari hubungan yang antara gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan itu pasti, karena jadi hipotesis satu ya. Terus yang kedua itu adalah literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Nah, setiap hipotesis pasti akan dicari terdahulunya mana yang pernah menyinggung hubungan atau pengaruh antara gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan. Nah, itu Anda cari ya. Ada 1, 2, 3. Nggak usah bingung, Anda tinggal ambil abstraknya aja ya. Kalau yang lain kan dijelaskan rinci, Anda ambil abstraknya aja. Nggak usah dalamnya. Yang penting hasilnya kan ada di abstrak. Itu Anda copy aja ya. Anda copy boleh. Anda copy, terus Anda parafrase sedikit-sedikit, nggak masalah ya. Nggak masalah. Untuk skripsi, biasanya kalau di kampus-kampus yang sudah ada cek plagiasinya, itu mengharuskan skripsi itu tidak boleh lebih dari 40% atau 35% untuk plagiasi ya. Anda kan mengcopy paste kan plagiasi. Nah, itu biasanya itu banyak di bab 2 ya, Macar, karena bab 2 kan ngambil teori tidak bisa kita rubah. Jadi banyak yang dari copy paste. Boleh ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu full 100% itu di copy. Anda boleh pakai dipoles lagi pakai bahasa Anda, pakai mindset Anda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak. Ya. Kalau ZLibrary itu bisa pakai Mendeley, Pak? Apa, Mbak? ZLibrary? Iya. Z itu apa? ZOO itu? ZLibrary itu loh, Pak. Biasanya saya kitab juga di situ kan gratis. Oh, gitu. Pakai Mendeley aja ya. Sebenarnya Mendeley ada ini, Mbak, ada 3 ya. Zotero, EndNote, sama Mendeley ya. Kalau yang EndNote itu saya sudah pernah coba, kurang nyaman ya, karena apa yang saya tekuni adalah di Mendeley. Tapi kalau Mbak boleh pakai referensi yang lain, boleh ya. Boleh, saya tidak harus memaksa Anda pakai seperti saya aja gitu, enggak ya. Saya hanya menyarankan pakai yang saya ajarkan aja. Jadi kalau ada kesulitan, saya bisa bantu. Tapi kalau Mbak punya alternatif lebih nyaman, oke, saya rasa tidak masalah. Yang penting adalah semua kutipan di bab 1, 2, 3 itu daftar pustakanya ada, ya. Daftar pustakanya ada. Iya. Dan juga untuk ini ya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual tadi ada punyanya siapa? Kita coba cek lagi deh. Kita coba cek lagi di Word-nya ya. Tadi saya sudah ada kutip sebentar. Kita akan masuk ke Word-nya. Ini Mbak Afi dulu ya, paling atas ya. Nah, gini. Ini Mbak Afi, 106, totalnya 145 ya. Satu RT ya, Mbak? Satu apa, Mbak? RT ya, Mbak ya? 145 konsumen ya? Iya, satu RT. Satu RT, berarti ya oke. Satu RT 45 ya, oke. Baik, film bagusnya adalah Word of Mood. Nah, ini Mbak coba cari lagi ya, Mbak Afi ya. Ini masih tahun 2009 nih, Mbak. Ya, kalau ada yang terbaru. Tapi kalau misalnya, Pak, yang 2009 ini sudah yang paling baru dari hasil pencarian saya, ya sudah pakai ini aja, ya. Oh iya, Pak. Kalau bisa pakai yang 2000 rentan, kasih rentan deh, 2016 ke 2021, ya, karena sudah mau habis. Mungkin ada jurnal yang sudah mau publish. Jadi kalau bisa yang terbaru ya, kalau pakai yang lama ini berarti wah ini biar nih stok biar nih, nanti pikirannya macam-macam tuh. Sekarang sudah 2022, Anda kan nanti angkatan lulusnya kan 2022 ya. Kalau lulus ya, kalau lulus 2022, ini masih 2009 ya. Di-upgrade aja Mbak Afi, dicari ya seperti tadi tentang khususnya. Ya, Pak. Oke, terus nah ini Mbak Afi, saya agak terganggu. Kenapa terganggunya adalah ini. Bebas dan terikat itu indikatornya sama, Mbak. Betul enggak? Loh, terikatnya ini ada tangible, ini namanya Parasuraman nih sebenarnya. Parasuraman, Setmal, Parasuraman Berry. Sebenarnya lebih ke Parasuraman ini ya. Self-qual ini. Profesor Parasuraman. Nah ini loh, variabel terikatnya loh, ada 5 indikator untuk perusahaan konsumen dengan kualitas pelayanan itu sama, Mbak. Bener tak ini? Tapi rujukannya berbeda. Nah, ini 2009 juga nih, harus di-upgrade nih. Iya, aku juga salah. Sama tapi berbeda. Oh, sama tapi berbeda ya Allah. Kayak kembar tapi sama gitu ya. Iya, indikatornya itu sama, tapi kok coba cari lagi, kurang jeli nih. Tapi yang jelas Mbak, yang jelas
Iya. Untuk proses pelayanan itu mayoritas memang pakai yang ini, Mbak. Ya tangible, reliability, ini sudah Saya tuh umum. cari-cari banyak yang dimensi. Masa dimensi sama indikator itu sama, Pak? Dimensi dan indikator itu berbeda. Dimensi sama indikator, tapi kalau dijelaskan lebih detail agak sulit ya, karena kalau ada ngomong dimensi itu bisa ambigu. Ya. Tapi yang lebih aman itu adalah indikator, betul. Karena turunan dari variabel ya, turunan dari variabel ini, pelayanan ini, turunan dari variabel itu adalah indikator. Yang ini di bawah. Tapi tidak pernah saya jumpai turunan dari variabel itu adalah tulisannya dimensi. Jarang sekali ada. Pakai kata indikator aja, nggak usah bingung. Kan nyari-nyarinya kan bisa, kalau 2016 2021 itu sangat sulit, tinggal tambahin aja. Awalnya 2016 buat 2015. 1 tahun kan bisa banyak artikel yang bisa kita rujuk ya. Cari yang pasti-pasti aja, Mbak ya. Iya. Maksudnya wanita kan selalu nyari kepastian ya, Mbak, betul ya? Siap, Pak. Oke, ya. Cari lagi. Nah, kualitas pelayanan ini jangan diotak-atik, Mbak, ya. Jangan diotak-atik, bener pakai 5 indikator ini, tapi coba cari rujukannya tadi itu yang lebih baru ya. Nah, lebih baru. Yang kepuasan konsumen tadi yang diganti. Ya, nah terus yang diganti ini adalah yang ini, kepuasan konsumen. Ini kurang tepat ya kayaknya ya. Kepuasan konsumen ini kurang tepat. Ini lebih ke servable atau services quality atau kualitas layanan. Kalau yang ini miliknya kepuasan pelayanan. Jadi cari kepuasan konsumen yang bukan ini ya. Oke. Untuk referensinya bagus ya tahun 2020 ya, pakai yang terbaru. Oke, itu Mbak Afi. Terus untuk Mbak Rani hati-hati ya dalam menuliskan jumlah populasi. Yang namanya diambil secara acak itu adalah miliknya sampel ya, Mbak. Oh iya, Pak. Ya, secara acak hanya diperuntukkan bagi sampel. Karena memang sampel itu harus random. Nah, kalau jumlah populasi itu pasti ya. Kalau 100 orang, kalau 100 orang itu adalah mungkin dipendek ya. Karena pakai 100 orang, saya rasa kalau Blora ini kecamatan ya, Mbak ya? Atau kabupaten, saya lupa ya. Kan, Mbak. Hah? Kabupaten. Kabupaten, lebih kecil lagi, Mbak. Nggak ada ya. Kayak seperti Mbak Afi tadi kan fokus ya, RT, RW. Sekarang logika aja, tadi Mbak Afi itu RT 1, RW ini 145 orang. Nah, Blora ini adalah levelnya kabupaten, tapi cuma 100 orang. Logika nggak? Iya kan? Masa lebih sedikit ya? Coba difokuskan ke apa ya? Dusun atau apa ya Mbak istilahnya ya? Atau kecamatan deh, kecamatan boleh. Kecamatan kan lebih kecil ya skupnya daripada kabupaten ya. Jadi kecamatan apa gitu, kayak seperti Mas juga tadi kecamatan Kedanyang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kalau yang ini Mbak coba tambahkan kecamatan apa gitu ya, yang di tempatnya Kopinanko ini dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah itu kan lebih enak, 100 orang, oh ya, kecamatannya mungkin kecil gitu ya, 100 orang atau 200 nggak apa-apa. Jumlah sampelnya oke, kesalahan 85%. Nah, ini sama persis ya, definisi operasional sama seperti yang sebelumnya punya Mbak Afi tadi, pelayanan ini seperti Mbak Rani persis, ini jangan diotak-atik ya, hanya cukup mengutip dari teorinya siapa aja ya, nanti Mbak Rani kasih teori, cari yang terbaru kalau bisa ya di kutipan Kotler misalnya, pilih Kotler atau Parasuraman tahun 2008, tapi dia terdetek di jurnal yang publish di tahun 2019-2020, itu yang diambil ya. Seperti tadi dicontohkan punyanya Mas Yoga tadi misalnya, nah ini menurut Sunarto ya, atau mungkin Kotler misalnya, ini ganti Kotler misalnya, atau Parasuraman, Kotler deh. Nah, Kotler tahun 2009 dalam ini rujukan yang terbaru, Mardiani boleh ya. Maksudnya yang dikutip yang di sini, dalam Mardianinya yang dikutip. Jadi Anda nggak perlu cari yang ada di sini, cukup yang ada di sini aja, otomatis di bawah ya. Itu kualitas pelayanan sama. Terus untuk yang ini Mbak Rani, yang bebas kedua ini adalah suasana kafe. Saya cari nih tadi di Google Scholar, suasana kafe itu enggak ada. Yang ada itu hanya suasana aja, betul enggak Mbak Rani? Iya Pak, suasana toko atau biasanya. Suasana toko. Oke. Yang suasana kafe murni gitu enggak ada ya, mirip ya? Suasana kafe enggak ada ya?
Kebanyakan cuma suasana, Pak. Suasana aja. Nah, kebetulan tadi saya tuh iseng nyari, nyoba cek trial ya dari Mbak Rani tadi subuh itu. Ini saya menurut Berman, saya ambil yang terbaru nih. Indikator suasana menurut Berman dan Evans, nanti Mbak cari lagi ya. Kita kan sumbernya sama ya dari sekolah ya. Ini 2013. Itu ada eksterior, general, interior, dan layout. Eksterior, general, interior, dan layout. Eksterior, layout ini ada, ini ada. Yang saya tanyakan ini adalah pajangan, Mbak. Pajangan ini kok aneh sendiri, tahu maksud saya enggak? Ini bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Jepang, Mbak. Ada nggak ini sumbernya? Hati-hati loh, Mbak. Dicari lagi Mbak Rani, kalau misalnya ini pajangan ini mengganggu, ya disingkirkan aja pajangannya, Mbak. Nggak usah pajangan ya, Mbak ya. Biarkan suasana aja ya. Oh ini pakai bahasa Inggris, saya dari awal lihat itu sudah, sebentar, ada yang aneh. Oh iya ternyata ini pakai bahasa Jepang ya, pajangan ya. Nah ini pakai bahasa Inggris eksterior ini. Oke, atau mungkin mau ditranslate Mbak, translate Google itu ya. Indonesia Inggris ya, Indonesia Inggris itu adalah Indonesianya pajangan, bahasa Inggrisnya apa ya? Coba-cobain pajangan itu bahasa mana ya? Pajangannya itu bahasa Inggris atau bahasa Inggris, coba Indonesia Inggris, atau mungkin ini Mbak sudah tahu nih pajangan itu pakai bahasa Jawa, coba deh translate ya. Itu dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris. Itu ada kok di Google ya. Bisa dicoba ya. Oke, hati-hati lagi Mbak Rani ya. Ini yang baru nih, coba apa namanya? Ini nanti saya kirimkan ke grup ya. Ini nanti saya kirimkan ke grup biar ada arsip. Nah, seperti ini contoh, ada referensinya, ada review komennya, ada saya berikan di situ. Terus kepuasan konsumen lah. Ini Mbak Afi tadi kepuasan konsumen kan? Kayaknya ini yang lebih cocok Mbak Afi. Kayak Mbak Rani ini. Pelayanan, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan, jadi purna jual ya. Purna jual lalu minat berkunjung kembali. Ini lebih cocok nih kalau kepuasan konsumen untuk yang UKM-nya Mbak Afi. Mbak Afi tadi kepuasan konsumen juga kan ya? Betul? Iya. Kayaknya ini cocok Mbak. Karena ada purna jual di sini, pelayanan setelah penjualan. Jadi setelah baju ya Mbak ya. Baju sudah pesan-pesan dibeli, dikasihkan barangnya, dia pakai di rumah. Terus habis itu, oh Mbak ini di bagian ketiak ini agak kesempitan, bisa dilonggarkan enggak? Nah, Mbak mau melayani enggak? Nah, padahal sudah dibayar tuh lunas. Nah, itu pelayanan setelah penjualan, purna jual. Oh, iya. Lalu minta berkunjung kembali, wah kalau ini api aku tak pesen maneh kayak gitulah ya. Ya, dan lain-lain. Kayaknya ini cocok Mbak. Cuma 4 lagi ya, nggak usah ribet. Oke, tadi Mas Yoga. Apa Mbak? Itu menurut siapa? Biar nanti saya cari. Nggak tahu, ini dari Mbak Rani, nggak ada menurutnya tadi. Betul ya Mbak Rani ya? Ya, nanti saya kabarin sama Mbak Afinya. Oh, ya makasih Mbak Rani. Ya, cari sendiri aja Mbak Afi. Mbak Rani lagi gak enak body katanya ya. Cari aja indikator indikator kepuasan konsumen menurut pakai tanda kutip tadi ya. Bisa dicari sendiri kok ya. Terus ya, kalau bisa di abstraknya tidak ada, harus download full text-nya, udah download aja full text-nya. Kalau memang benar ada di dalam full text PDF-nya ada indikator konsumen isinya 4 ini, baru dikutip ya jurnalnya, jurnal tersebut dikutip, masukkan ke daftar pustaka. Oke. Nah, selanjutnya ini punyanya Mas Yoga. Mas Yoga ada pertanyaan Mas Yoga? Gampang ya. Jadi dikutip seperti untuk sementara ini cukup sih Pak. Oke, cukup ya. Nah, ada proyek kecil ya, ada tugas kecil untuk minggu depan ya bagi Anda semua. Tolong disampaikan ya, tolong disampaikan ke teman-teman Anda yang lain, yang 2 lagi ya. Kurang Mbak Nida sama siapa ya, saya lupa ini. Juan, Pak. Oh iya, Juwantoro ya, Mbak Nida dan Mas Juwantoro. Atau diinformasikan untuk minggu depan ya, indikator yang sudah Anda temukan tadi, 1 indikator buat 1 pernyataan kuesioner. Oke, tahu maksud saya ya? 1 indikator, 1 pernyataan kuesioner. Jadi
Kalau indikatornya tadi ada untuk kepuasan kualitas pelayanan itu ada 5 ya, tangible, responsif lah. Itu setiap indikator buat satu pertanyaan kuesioner. Ambil dari mana Pak koleksinya? Anda ambil dari tutorial saya aja ya, yang cara membuat kuesioner online. Masih ada nggak di grup? Masih ada, Pak. Nah, itu di deskripsinya ada koleksi kuesioner ya. Itu ada koleksi kuesioner. Jadi bisa di-download, terus Anda cari di situ bahasa mana yang cocok dengan observasi Anda. Untuk yang Mbak Afi tadi untuk usaha jahit itu saya rasa tidak ada ya di dalam koleksi yang saya buat itu, tapi yang member-member bisa diterapkan untuk usaha jahit itu insya Allah bisa ya Mbak Afi ya, dilihat bahasanya aja, bahasa penyampaiannya. Satu indikator, satu pertanyaan. Jadi kalau jumlah indikator bebas ada 2 ya, variabel bebas pertama itu ada 5 indikator, terus variabel kedua ada 4 indikator, 9, terus variabel terikatnya itu ada 5, berarti 14, kan tambah 5, 14. Jadi jumlah totalnya itu adalah 14 indikator dan ada 14 pertanyaan ya. Dan sesuaikan dengan tempat observasi Anda. Kalau Mas Yoga ada di para pengguna aplikasi keuangan misalnya, terapkan di situ bahasanya. Kalau Mbak Afi di usaha jahit UKM juga terapkan ada di situ. Terus kalau yang Mbak Rani di Kopinanko untuk layanan di kafe, bahasanya juga sesuaikan dengan yang ada di situ. Nah, kayak Mbak Rani tadi suasana misalnya ya, itu coba cari di dalam koleksi saya itu, karena saya hanya tinggal comot aja ya. Tapi itu sudah versi lama dari Google Scholar juga. Sudah versi lama, Mbak coba cari yang, kalau nggak ada cari yang versi terbaru ya, 3 tahun terakhir kayaknya ya. 2019, 20, 21, cari kuesionernya pakai bahasanya ya. Suasana biasanya ada kok di ke suasana itu ya, itu ada di bab 2 kalau tidak salah. Itu secara nggak langsung dia itu menuliskan pernyataan di situ ya. Pernyataan ada di situ, atau mungkin kalau bejo gitu ya, kalau beruntung Anda dapat yang full text-nya, yang full text, skripsi full text yang 120 halaman itu. Nah, biasanya di situ ada lampiran kuesioner. Coba Mbak comot dari situ aja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah ya untuk minggu depan ya. Berarti kita selanjutnya kan itu Pak cari indikatornya dulu, ngedilkan indikator baru buat pertanyaan. Betul sekali. Nah jadi nanti setelah pertemuan pada pagi hari ini, silakan tentukan sendiri. Saya tidak akan mempengaruhi Anda lagi ya, karena sudah disampaikan ini kurang tahunnya. Terus cari yang pasti, cara mengutipnya seperti ini lah. Nanti Anda dapat sesuatu atau indikator informasi yang baru ya sudah, itu yang Anda pakai ya. Saya tidak akan merubah lagi. Kalau Anda pakai itu saya ikuti ya. Ini hanya bimbingan. Jadi saya tidak menjustifikasi Anda harus ikut saya, enggak ya. Keputusan ada di Anda, saya harus menghargai keputusan Anda ya. Yang penting bimbingannya sudah saya sampaikan arahannya. Nah, setelah Anda menentukan itu, pasti pakai ini aja lah, sesuai dengan bimbingan tadi, itu pertemuan tadi pagi, nanti siang Anda mulai mencari ketemu misalnya. Ya sudah, setelah itu Anda cicil satu indikator yang Anda adopsi itu, cari pernyataannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah selain Anda lebih siap nanti, untuk lebih siap nanti setelah proposal Anda sudah tidak bingung harus ngapain, untuk nyicil energi ya, saving energi, itu juga mengantisipasi misalnya loh ternyata indikator yang baru ini saya cari bahasa kuesionernya kok nggak ada ya, atau tulisannya nggak ada ya, atau kok bahasanya kok aneh dan lain-lain lah, itu Anda akan ada perubahan lagi. Bisa jadi nanti Anda akan kembali lagi ke indikator teori yang lama, bukan teori yang baru Anda temukan, yang terbaru bukan, tapi kembali ke teori yang lama lagi. Ini aja yang lebih cocok. Nah, itu yang saya maksud. Bisa dimengerti ya? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Mbak Rani gimana? Mau tanya misalkan indikatornya 3 gitu nggak apa-apa Pak? Indikatornya, oh ya baik, pertanyaan yang bagus ya. Indikator 3 tidak apa-apa. Indikator 3, tapi biasanya ada pembimbing yang kok cuma 3, nanti kuesionernya kan cuma 3 juga, nggak enak, nggak seru. Nah, biasanya dia punya strategi sendiri, itu adalah turunan dari variabel kan indikator. Turunan dari itu ada lagi, namanya adalah item. Jadi satu indikator itu bisa terdiri dari 2 item, bisa dipecah lagi. 2 item atau 3 item. Kalau indikatornya itu dipecah menjadi 3 item, logikanya nanti saat mentabulasi dan mengolah data,
3 item itu jadi 3 pertanyaan, padahal dia dari 1 indikator. Kalau maksudnya 1 indikator ada turunan 3 item, setiap item ada pertanyaannya, berarti ada 3 pertanyaan untuk 1 indikator. Akhirnya apa? Saat dimasukkan ke dalam indikator, ketika ini diambil nilai rata-ratanya. Anda bisa dia berdiri sendiri. Tahu maksud saya? Oke. Iya, Pak. Oke, dan Anda bagus sekali kalau Anda dapat masukan dari pembimbing yang lain, karena belajar tidak boleh dari satu guru, lebih dari banyak guru lebih baik, jadi lebih bijak. Ya. Jadi Anda jangan saklek ke saya, Anda boleh belajar dari dosen-dosen lain. Dosen lain boleh, ya, tidak masalah, terbuka sekali aja. Kalau ada yang perbedaan, daripada bingung tersesat, lebih baik ikut saya dulu sementara. Kalau misalnya memang saya salah dalam penyampaian arahan, Anda bisa ikuti arahan yang benar dari yang lain boleh, ya. Saya terbuka sekali dan tolong saya diberitahu kira-kira apa yang salah di saya gitu. Biar saya bisa introspeksi diri, ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. 1 jam. Oke. Tidak ada pertanyaan, cukup? Mohon konfirmnya. Mas Yoga, Mbak Afi. Cukup, Pak. Oke, sudah konfirm semua. Baik, dari saya terima kasih. Saya akhiri, nanti saya kirimkan Word-nya ya, contohnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.